Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sida mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan juga hidayahnya kita dapat melakukan presentasi walaupun melalui media virtual kali ini, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Salawat beserta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita tercinta, tiada lain dan tiada bukan, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ibu Dita Amelia MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar sosioekonomi, dan juga teman-teman sekalian yang saya banggakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizky Pratama Ramdhani, selaku moderator yang dipercaya dari kelompok 1 guna membimbing jalannya acara presentasi pada kali ini. Oke, baik teman-teman, langsung saja ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Tami mengenai pengertian masyarakat konsumen. Kepada Saudari Tami, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sedikit materi tentang pengertian masyarakat konsumen. Sebelumnya, perkenalkan diri, saya Tami Rahmawati dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian masyarakat konsumen. Masyarakat merupakan sebuah sistem yang saling berhubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya yang membentuk suatu kesatuan. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya, dan tidak untuk diperdagangkan. Jika tujuan pembelian produk tersebut untuk dijual kembali, maka dia disebut pengecer atau distributor. Kegiatan pelaku konsumen ini disebut dengan konsumsi. Kepentingan konsumen adalah memenuhi kebutuhannya dengan memperhitungkan keterjangkauan daya belinya. Jadi, masyarakat konsumen adalah sebuah masyarakat yang diorganisasikan di seputar konsumsi ketimbang produk, barang, dan jasa. Adapun faktor yang melatar belakangi kemunculan masyarakat konsumen. 1. Meningkatnya kemakmuran masyarakat dan meningkatnya performance kondisi perekonomian. Kedua, ketika jam kerja masyarakat di berbagai sektor perekonomian mulai mengalami penurunan. Yang ketiga, kebutuhan masyarakat untuk memperlihatkan identitas sosialnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Tami yang telah menyampaikan materinya mengenai pengertian masyarakat konsumsi. Semoga apa yang disampaikan oleh Saudari Tami dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh teman-teman sekalian. Langsung saja ke materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Hanisyah Mailani mengenai konsep logika sosial konsumsi. Kepada Saudari Hanisyah, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang konsep logika sosial konsumsi. Nah, sebelum membahas ke materi, izin perkenalan dulu. Nama saya Hanisha Melani, NIM 20812004, Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Baik, lanjut ke pembahasan ya. Di sini saya akan membahas tentang 3 konsep, yaitu yang pertama ada ideologi pembentukan nih. Ideologi pembentukan yang diambil menurut Baudrillard, menurut dia permasalahan yang dipermasalahkan yaitu tentang kebahagiaan. Nah, kebahagiaan di sini setiap individu mampu mewujudkan akan kebahagiaan itu, dan dalam tren peradaban modern, hal itu tidak datang dari suatu tren tersebut karena setiap individu bisa
mewujudkan akan kebahagiaan tersebut. Nah, yang kedua ada nilai untuk menunjukkan kesetaraan. Nah, nilai untuk menunjukkan kesetaraan ini berhubungan erat dengan kebutuhan kita sendiri ya. Setiap individu membutuhkan kebutuhan dalam kehidupannya. Misalkan nih nilai menunjukkan kesetaraan ini, misalkan setiap individu kan sekarang itu banyak ya menggunakan belanja secara online, jarang pada masa pandemi sekarang itu kurang ya untuk belanja secara offline tersebut. Namun ya tidak jauh beda ya. Nah, sekarang saya ambil salah satu contohnya itu dari belanja secara online. Nah, belanja secara online ini kan ketika kita akan membeli suatu barang atau kita akan suka menyukai barang tersebut, membeli barang tersebut. Nah, kita kan dilihat dulu dari barang tersebut ini bagus atau tidak, terus kualitasnya bagus atau tidak, dilihat dari komen-komenan teman-teman yang lain gimana responnya, baik atau tidaknya, suatu barang itu sampai kepada si pembeli dengan sempurna atau ada kendala apa. Nah, jika kita dilihat dari hal tersebut, kita kan dapat menilai terhadap sesuatu barang. Nah, dari pembelian tersebut kita dapat menunjukkan barang yang dapat kita beli itu bagus atau tidaknya. Nah, maka dari itu, dari hal tersebut kita dapat menunjukkan nilai kesetaraan suatu barang. Ketiga, ada perlu menjadi keinginan perspektif konsumsi konsumen kini telah mengalami perubahan yang sangat jauh. Nah, poin ini berhubungan dengan yang tadi, poin kedua ya. Nah, pada khususnya pada zaman sekarang ini kan masa pandemi sekarang, masyarakat ya lebih dominan ke belanja secara online gitu. Nah, khususnya untuk para remaja ya. Nah, maka dari itu adanya perubahan yang sangat jauh itu dalam penghasilan, setiap penghasilannya itu penjual secara online lebih tinggi daripada penjualan secara offline seperti itu. Dari 3 konsep tersebut, jadi lebih ditekankan pada logika atau cara berpikir ataupun perumpamaan masyarakat konsumsi itu seperti apa. Nah, seperti itu. Terima kasih. Cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Hanisa Melani yang telah menyampaikan materinya mengenai konsep logika sosial konsumsi. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh rekan-rekan sekalian. Baik, langsung saja ke materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Asri Rahmawati mengenai konsumsi masyarakat pada saat ini. Kepada Saudari Asri, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan tentang konsumsi masyarakat pada saat ini. Pengeluaran konsumsi masyarakat merupakan pembelanjaan yang dilakukan oleh rumah tangga terhadap barang-barang akhir dan jasa dengan tujuan untuk memenuhi konsumsi masyarakat seperti makanan dan pakaian. Konsumsi masyarakat pada saat ini sedang tidak baik karena adanya COVID-19 yang menghambat ekonomi kepada masyarakat. Kebutuhan masyarakat pun tidak bisa didapati seperti sebelum adanya pandemi 19. Bahkan masyarakat rata-rata mengonsumsi makanan dari pemerintah seperti bantuan-bantuan dari pemerintah, sehingga mereka tidak bisa bekerja lagi seperti sebelum adanya COVID-19. Masyarakat juga yang bekerja di luar kota, mereka hampir beberapa persen jadi pengangguran karena mereka secara tidak langsung dipecat, bahkan ada juga yang tidak digaji, sehingga mereka merasakan COVID-19 ini sangat berat untuk mereka bekerja untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kepada Saudari Asri Rahmawati yang telah menyampaikan materinya mengenai konsumsi masyarakat pada saat ini. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Langsung saja ke materi selanjutnya, yaitu mengenai pengaruh industri terhadap masyarakat konsumsi yang akan disampaikan oleh Aulian Ikro. Kepada Saudari Aulian, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk memaparkan materi yang akan disampaikan oleh saya. Pengaruh industri terhadap konsumsi masyarakat. Negara yang sedang berkembang pada umumnya memiliki jumlah penduduk yang banyak yang secara potensial masih harus dikembangkan lagi agar menjadi modal dasar pembangunannya efektif. Hal ini juga berlaku di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang banyak, yang sering secara eksplisit dinyatakan bahwa penduduk merupakan modal dasar pembangunan. Perubahan masa depan yang akan terjadi di Indonesia menyangkut dimensi sosial, politik, kultural, serta ekonomi, di mana Indonesia mulai memasuki era industrialisasi yang bertujuan menjadikan sektor industri yang mantap, kuat, dan stabil melalui usaha terpadu yang melibatkan seluruh rakyat dengan berlandaskan azas demokrasi ekonomi. Industri yang maju di dalamnya terkandung struktur sosial yang kokoh, masyarakatnya yang memiliki nilai budaya yang mampu menjadi acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan produksi dan terkait erat dengan kegiatan ekonomi umumnya, dan didukung oleh penguasaan teknologi, pendidikan, dan pengetahuan, serta mempunyai daya saing yang kuat dalam memasuki pasar global. Adapun dimensi budaya tampak pada tumbuh dan berkembangnya nilai budaya baru dalam lingkungan keluarga yang sangat bermanfaat bagi kebutuhan masyarakat industri seperti disiplin yang tinggi, taat beribadah, dan memiliki motivasi yang tinggi. Perubahan dari sikap dan tingkah laku dogmatik dengan adat istiadat irasional yang kuat, konsumtif, dan kekerabatan yang tinggi akibat banyaknya waktu luang pada masyarakat agraris, kemudian menjadi sikap dan tingkah laku yang rasional, etos kerja yang tinggi, disiplin waktu, hemat, kompetisi, berprestasi, orientasi ke masa depan, spesialisasi pekerjaan berdasarkan pendidikan, kerja keras, produktif, mandiri, dan kreatif. Munculnya kawasan industri dalam suatu wilayah dianggap membawa faktor positif dan negatif bagi kehidupan masyarakat di wilayah itu, seperti 1. Kehidupan industri dapat membuka lapangan kerja bagi penduduk setempat, membuka lapangan kerja di bidang sektor informal, menambah pendapatan asli daerah bagi daerah tersebut. Adapun hal yang dianggap negatif ialah 1. Menimbulkan kebisingan, polusi, dan limbah industri yang berbahaya bagi lingkungan. 2. Persentuhan budaya yang bisa menimbulkan berbagai masalah sosial. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Aulion Ikro yang telah menyampaikan materinya mengenai pengaruh industri terhadap masyarakat konsumsi. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja ke materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh Saudari Alin Cahyani mengenai pengaruh budaya terhadap masyarakat konsumsi. Kepada Saudari Alin, saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi selanjutnya. Sebelumnya izin perkenalan dulu, nama saya Alin Cahyani, NIM saya 208116002. Materi yang akan saya bahas selanjutnya yaitu tentang pengaruh budaya terhadap konsumsi masyarakat. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih itu budaya. Budaya di sini adalah suatu cara hidup yang berkembang dan diwariskan dari suatu generasi ke generasi. Nah, di sini juga ada menurut James dalam bukunya yang berjudul Perilaku Konsumtif pada tahun 1994 yang membagi 3 kategori pengaruh budaya terhadap konsumsi pada masyarakat. Yang pertama ada pengaruh budaya terhadap struktur konsumsi, yang kedua ada pengaruh budaya terhadap pemaknaan sebuah produk,
Dan yang ketiga adalah pengaruh budaya terhadap pengambilan suatu keputusan individu. Di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi pola perilaku konsumsi pada masyarakat. Ada 2 faktor. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Kalau faktor internal ada misalnya sumber daya konsumen, ada juga pengetahuan, ada juga sikap ataupun kepribadian. Dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal bisa terdiri dari lingkungan sekitar ataupun juga bisa dari keluarga, kelompok sosial dan lain-lain yang ada di lingkungan sekitar. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Alin Cahyani yang telah menyampaikan materinya mengenai pengaruh budaya terhadap masyarakat konsumsi. Semoga materi tersebut dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Mungkin presentasi dari kelompok kami dicukupkan sekian. Mohon maaf bila kelompok kami banyak kekurangan karena kelompok kami dalam tahap belajar. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah senantiasa menyimak jalannya presentasi kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi diri kita pada umumnya. Ditutup saja dengan doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asri, saya persilahkan.